Jadi, ya inilah jadinya jika kita tidak makrifat dari sekarang di dunia ini, kita tidak tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengerikannya di sana. Jadi kami terus mengajak untuk bermakrifat kepada Allah. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi untuk kita semua, dengan harapan kita semua selamat di dunia dan di akhirat ini. Karena wa mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila. Barang siapa jika tidak makrifat, jika buta hati ini di dunia ini, niscaya di akhirat nanti akan lebih buta, tersesat di jalannya, maka akan istilahnya ke alam barzakh dan akan ke mizan, sehingga kita ditimbang. Nah, sedangkan kita di sini selama hidup kita tidak tahu apakah ibadah kita ini diterima sampai kepadanya. Yang jelas kita ingat ketika ibadah atau di luar ibadah juga, kebanyakan malah lupa, tidak mengingatnya. Nah, bahkan ada sebuah hadis dari Anas bin Malik. Beliau mendengar dari Mu'adz bin Jabal, yang mana beliau langsung berkata kepadanya yang berbunyi, man laki Allah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keadaan tidak musyrik, maka dia akan masuk surga. Nah, ini yang akan masuk surga ini hanya untuk orang yang tidak musyrik dan orang yang bisa diridhoi Allah, berjumpa, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan makrifat, ibadah kita, kegiatan kita sehari-hari jadi akan sadar dan akan berada di jalan Allah, tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga apapun yang terjadi jadinya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari hadis tersebut, jika kita kaji, kita tafakuri, pasti kita akan bisa mengambil kesimpulan dan akan berpikir. Karena kita kebanyakan berkeyakinan kalau bertemu, berjumpa, menyaksikan atau bermakrifat kepada Allah itu kebanyakan nanti di akhirat. Sedangkan dari hadis ini saja, jika semua bisa bertemu dengan Allah nanti di akhirat, berarti semuanya akan masuk surga. Jika seperti itu, untuk apa kita di dunia ini berbuat baik? Dan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh berbuat baik di dunia ini? Kalau nanti kita akan masuk surga semuanya. Nah, di sini sahabatku, sahabat tilawah semuanya,
marilah kita berpikir lebih jauh, lebih dalam. Mari kita jelaskan supaya kita dapat mengerti. Memang semua manusia bukan satu persatu lagi, tapi semuanya itu akan bertemu atau dipersaksikan terlebih dahulu, dan itu pun di alam ruh, di alam arwah. Hanya ruh manusia saja, cuman ini tidak akan semuanya bertemu nanti di akhirat. Buktinya Allah saja sudah kita mafhumi, sudah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka. Dalam artian tidak hanya surga saja, tidak semua orang bisa bertemu. Nah, ini bahkan dikuatkan dengan firman Allah di surat ke-17 ayat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang buta hatinya di dunia ini kepada Allah, niscaya di akhirat nanti akan lebih buta dan lebih tersesat. Nah, ini ya bukan masalah yang lain-lain, karena buta di sini ya tentang Tuhan, ketuhanan. Karena banyak tafsir, dan upama diartikan buta kepada ilmu contohnya ya, ini agak aneh, karena di akhirat bukan lagi tempatnya mencari ilmu atau berilmu. Nah, dalam kitab Usuluddin juga di sana ada sebuah keterangan, mayakfurullah fid dunya fa kaifa yarahu fil akhirah. Barang siapa yang buta di dunianya kepada Tuhan, maka tentu di akhirat juga itu bagaimana, akan buta juga. Karena bingung kan tadi juga dari ayat itu, di dunia tidak tahu apalagi di akhirat. Nah, di sini sudah jelas kenapa kita harus bermakrifat kepada Allah ya, dengan mengkaji ilmu makrifat, terutama ilmu makrifat tingkat tinggi yang tidak hanya teori atau bacaan atau pengamalan prakteknya saja, tapi ini harus benar-benar dinyatakan. Setiap saat kita bisa mengerti, inilah yang harus kita takuti jika kita tidak makrifat dari sekarang, atau yang dikatakan khauf. Nah, ini caranya kita agar bisa bermakrifat. Sadarlah kembali ya, semuanya ada Allah di sini, di sana, dimanapun, di dalam diri kita, di luar diri kita, semuanya adalah Dia, Sang Maha Tunggal. Tauhid, semuanya kehendak Allah, semuanya dari Allah, milik Allah. Makanya tidak ada yang menyerupai Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini emang agak sulit, dan kita aja sekarang ya tahu, sadar kalau ini semua emang kehendak Allah, dan tahu Tuhan kita ini emang Allah. Tapi pada buktinya di dalam kegiatan kita, di dalam apa yang kita hadapi, baik
ketika beribadah maupun di luar ibadah. Kenapa? Jadi tidak tahu, jadi tidak ada kesadaran tertinggi itu. Makanya ini penting ilmu makrifat ini. Dan hati ini kita harus benar-benar tulus, sadar, karena ini bukan pekerjaan yang mudah, memerlukan torekat-torekat, maksudnya proses pelatihan yang harus dijalankan. Kalau kita misalnya masih melemah, ini emang akan jarang bisa bermakrifatnya, mengingat kepada Allahnya, karena ini memerlukan ta'abun nafsi, yang mengeras keringat gitu, memeras keringat dengan semangat dorongan dari hati, ingin selamat, contohnya ingin bisa berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu sahabatku tilawah. Semuanya kalau keinginan kita sudah kuat, maka Tuhan memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa, yang ingin selamat, yang ingin menemuinya, bermakrifat kepadanya, berjumpa dengannya istilahnya ya. Nah, maka firman Allah di sana sudah mengatakan di surat ke-18 ayat 110, surat Kahfi ya, Al-Kahfi ayat terakhir yang berbunyi, "Famangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukannya dari sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu jika kita tidak mau, jika kita tidak bermakrifat dari sekarang, ya itu istilahnya silakan saja, karena Allah juga menciptakan surga dan neraka. Allah sendiri dalam hadis Rasul, pernah saya mendengar bahwa neraka akan dipenuhkan dan begitu juga surga akan dipenuhkan dengan penduduk tentunya manusia yang akan menjadi penghuni surga dan manusia yang menjadi penghuni neraka. Itulah sahabatku, pentingnya ilmu makrifat ini. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Bagaimana jika benar-benar ingin makrifat? Tinggal simak saja di video-video ini, sudah sering kami contohkan, kami bongkar langsung dengan praktek ketika kita sedang berkegiatan. Karena kungtu kangzan mahfian fa ahbabtu an urofa wa khalaqtul khalqa likai arofu falihada tabayyana Allah Ta'ala khalaqal insan lima'rifatihi. Nah, ini hadis qudsi langsung dari Rasul, bahwa Allah ini adalah sebuah kangzan, gudang atau pembendaharaan yang tersembunyi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ditemukan, istilahnya ingin dikenal, ingin diingat. Maka kuciptakan makhluk, kata Allah, agar mereka semua bisa mengenalku, bisa mengenal Allah dan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya kita bermakrifat, karena ini adalah ilmu makrifat
tingkat tinggi.